menjelaskan tentang antropologi terapan, dan inilah penjelasannya. Antropologi terapan. Secara umum, antropologi terapan adalah satu bidang dalam ilmu antropologi, tempat pengetahuan, keterampilan, dan sudut pandang. Seorang ahli antropologi mungkin turun ke lapangan untuk hidup bersama-sama menulis mengenai kebudayaan suatu dan sekali-kali tidak akan mencoba untuk mengubahnya secara sadar. Selanjutnya, penerimaan antropologi yang diterapkan. Ada ahli antropologi yang akan mengatakan bahwa pengetahuan antropologi tentang wilayah-wilayah serta penduduknya belum memadai untuk membenarkan penerapan antropologi. Banyak ahli antropologi menolak untuk melaksanakan kegiatan antropologi terapan karena merasa bahwa maksud para ahli antropologi atau perorangan-perorangan lain yang beritikat baik untuk mencampuri kehidupan orang lain tidak dapat dibenarkan. Yang berikutnya, etika dalam antropologi terapan. Maksud dari etika ini hakikatnya sama dengan sumpah Hippocrates bagi para dokter atau sumpah jabatan bagi para pejabat pemerintah, yaitu dijadikan pegangan di samping kode etika pribadi seseorang ahli antropologi. Kode ini merinci kewajiban-kewajiban ahli antropologi terapan terhadap berbagai orang yang terlibat dalam pekerjaannya. Setelah itu, perkembangan antropologi terapan. Menurut George Foster, antropologi terapan dianggap kurang gengsi dibandingkan dengan antropologi yang berorientasi pada teori. Dua sebab terpenting yang dapat Foster dianggap sebagai dasar status lebih rendah dari antropologi terapan adalah persoalan relativitas kebudayaan serta kemerdekaan pribadi manusia. Kedua, sudah lumrah bagi ahli antropologi ingin mempertahankan kebebasan sebagai penelitian yang berdiri sendiri. Semenjak Perang Dunia Kedua, para ahli antropologi terapan memusatkan perhatian pada proyek-proyek yang lebih tradisional sifatnya. Dan yang terakhir, menentukan keuntungan-keuntungan umum dari perubahan berencana. Persoalan pertama yang dihadapi oleh antropologi terapan dalam menghadapi proyek baru adalah cara bagaimana memutuskan apakah suatu perubahan yang direncanakan akan bermanfaat bagi penduduk yang hendak dicapai. Untuk dapat menentukan manfaat secara menyeluruh dari perubahan terencana, maka penting sekali untuk memahami berbagai segi yang sangat mendasar dari kebudayaan masyarakat setempat yang kemungkinan besar akan mengalami pengaruh dari program tersebut. Ya, cukup segitu penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan